Papua Nugini, negara tetangga Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, terus berhadapan dengan tantangan besar di dalam negerinya. Meskipun memiliki potensi besar dari hasil tambang, kehutanan, dan perikanan, kekayaan ini belum berhasil diterjemahkan menjadi kesejahteraan bagi masyarakatnya. Dengan lebih dari 40% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, menurut laporan Human Rights Watch, Papua Nugini menghadapi hambatan struktural yang mendalam dalam upaya membangun ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Sebagian besar populasi, sekitar 80%, tinggal di daerah pedesaan yang terpencil, jauh dari akses terhadap infrastruktur modern, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kondisi ini diperparah oleh tingginya biaya pembangunan infrastruktur di wilayah yang geografisnya sulit dijangkau, sistem perundang-undangan yang kaku, dan permasalahan status pertanahan yang membatasi investasi. Akibatnya, upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi seringkali terhambat, sementara ketimpangan sosial terus meningkat. Di tengah situasi ini, muncul sentimen kebangsaan yang kuat di kalangan masyarakat Papua Nugini. Banyak yang merasa bahwa negara mereka selama ini terlalu bergantung pada pengaruh Australia, baik secara ekonomi maupun politik. Papua Nugini yang pernah menjadi wilayah protektorat Australia sebelum merdeka pada 1975 masih memiliki hubungan erat dengan bekas penjajahnya. Namun, banyak pihak menilai hubungan tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Ketidakpuasan ini memunculkan diskusi baru di tengah publik. Apakah Papua Nugini akan lebih baik jika bergabung dengan Indonesia? Gagasan ini bukan tanpa alasan. Sebagian wilayah Papua Nugini memiliki ikatan kultural dan sejarah dengan Papua yang menjadi bagian dari Indonesia. Selain itu, transformasi pesat yang terjadi di wilayah Papua Indonesia, termasuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan melalui program-program pemerintah, dianggap sebagai model yang menarik. Namun, wacana ini memicu perdebatan panas di dalam negeri. Bagi sebagian pihak, bergabung dengan Indonesia adalah langkah yang menjanjikan, mengingat kedekatan geografis dan potensi kerjasama regional. Namun, di sisi lain, banyak yang meragukan kemampuan integrasi semacam itu, mengingat perbedaan sistem politik, hukum, dan budaya yang signifikan antara kedua negara. Para pengamat juga memperingatkan bahwa langkah seperti itu dapat memicu konflik sosial dan politik, baik di Papua Nugini maupun di Indonesia. Sementara itu, pemerintah Papua Nugini tetap berupaya mencari solusi internal untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Program-program pembangunan dan reformasi terus dijalankan, meskipun hasilnya seringkali lambat dan terbatas. Bagi Indonesia sendiri, isu ini menjadi perhatian tersendiri. Sebagai negara tetangga, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan, termasuk di Papua Nugini. Namun, hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia terkait wacana tersebut. Bagaimanapun, diskusi ini mencerminkan keresahan mendalam di Papua Nugini atas ketidakmampuan mereka mencapai kemakmuran yang diimpikan. Apakah negara ini akan mampu bangkit melalui upaya internal, atau justru memilih jalan baru yang lebih radikal, seperti bergabung dengan Indonesia? Masih menjadi tanda tanya besar. Dunia internasional akan terus mencermati perkembangan ini, terutama mengingat pentingnya stabilitas di kawasan Pasifik Selatan.